Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillah wala haula wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga hari ini kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa masih terus memaksimalkan amal soleh kita, utamanya pada bulan-bulan yang mulia ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, saat ini kita berada pada bulan yang mulia. Bulan yang di antara 12 bulan Allah menetapkan ada 4 bulan yang disebut Ashhur Hurum. Bulan yang mulia. 3 bulan mulia tadi di antara 4 itu berturut-turut, yaitu yang sekarang sedang kita alami, tadi disampaikan kita sudah berada pada penghujungnya, yaitu Zulqa'dah. Kemudian yang akan kita sambut yaitu bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram yang disebut sebagai bulan baru dalam Islam, dan yang terakhir, yang keempat, yaitu Rajab. Karena Rajab itulah sebagai penentu kita dalam kita memaksimalkan bulan yang Allah Subhanahu wa taala agungkan, yaitu bulan suci Ramadan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nanti Ibu Bapak silahkan boleh sambil minum atau makan. Jadi bagi tugas saja, saya yang bicara, Bapak Ibu yang makan. Nanti kalau ibu-ibu bicara, ya nanti saya makan. Kalau bapak-bapak bicara, ya saya makan. Karena kan fungsinya mulut 2, bicara sama makan atau minum. Nggak bisa bicara sambil makan, dilarang. Nah, pada kesempatan saat ini tentu kita menghadapi mereka yang wajahnya tentu berseri-seri, karena mereka baik kita mungkin menyaksikan karena mereka sedang mempersiapkan atau sedang akan melakukan perjalanan untuk menunaikan ibadah haji. Bagi kita yang tidak menunaikan ibadah haji tentu juga berseri-seri seperti ibu sekalian saat ini. Hadir ke sini dalam rangka untuk memaksimalkan bulan Zulhijjah sehingga bulan ini menjadi bulan yang benar-benar mulia aktivitasnya. Kalau nggak berseri-seri nggak mungkin hadir. Kalau wajahnya lagi suram nggak mungkin datang ke pengajian Ahad pagi. Apalagi mereka yang sudah dikejar-kejar sama pinjol. Nah, ini membahayakan ini. Hati-hati.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya akan memulai sebetulnya apa yang menjadi tuntunan Idul Adha dan kurban sebetulnya telah didokumentasikan dalam sebuah buku. Nama judulnya adalah Tuntunan Idain dan Kurban. Majelis Tarjih sudah memberikan tuntunan dan panduan. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian dalam HP-nya ketik aja tuntunan Idain dan Kurban Majelis Tarjih. Nanti akan keluar PDF-nya. Bisa nanti dibaca. Tapi kalau malas membacanya ya dengar ini dulu, mudah-mudahan nanti mau merujuk kembali untuk dibaca. Karena bukunya tebal, ya diringkas. Ringkasannya saja tebal. Belajar tentang fikih Idul Adha, fikih kurban, ya mungkin bicaranya mungkin bisa 1 semester. Maka nanti mudah-mudahan ini sebagai awal dan pemantik Bapak Ibu sekalian untuk mau kembali mempertanyakan dan kembali membuka sehingga bisa benar-benar memaksimalkan momentum apa yang disebut dengan Idul Adha. Apa yang disebut dengan momen Idul Kurban. Nah biasanya momen yang dikenal dalam tradisi kita Idul Kurban itu momen pasca Idul Kurban itu berarti waduh banyak kondangan gitu ya, banyak nikahan. Nah, saya awali Bapak Ibu sekalian bagaimana sebetulnya makna dan keutamaan Idul Adha. Ayat yang sangat populer, fasholli li rabbika wanhar. Ada perintah. Selain kita diperintahkan untuk sholat, kita diperintahkan untuk berkurban. Wanhar. Diawali dari bahwa momen berkurban itu momen di mana dilaksanakan pada satu bulan yang disebut dengan bulan Dzulhijjah. Bulan haji. Bagi yang tidak haji, bulan kurban. Idul Adha yang kita kenal bertepatan dengan 10 Zulhijjah yang tadi sudah ditetapkan sesuai dengan kriteria dan penentuan yang digunakan oleh Muhammadiyah yang insya Allah juga sama dengan pemerintah, insya Allah ya, karena nanti pemerintah mungkin nanti malam ya mau melakukan sidang isbat. Tapi kalau melalui perhitungan hisab, ketinggiannya sudah di atas 3, melebihi kriteria yang sudah ditentukan oleh pemerintah mengikuti kriteria MABIMS. Jadi kemungkinan sama. Dan mudah-mudahan juga sama dan mudah-mudahan juga sebagaimana di Mekah juga sama sehingga kita tidak terjadi kebingungan untuk menunaikan apa yang kita sebut dengan puasa Arafah. Puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Insya Allah bareng sama. Disebutkan pada momentum Idul Adha utamanya 10 Zulhijjah itu disebut sebagai hari terbaik. Nah, di dalam sebuah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Inna a'dhamal ayyam indallahi azza wa jalla, sesungguhnya seagung-agung, semulia-mulianya hari, Rasul menyebutnya adalah Yaumun Nahri, hari kita melaksanakan kurban. Berkurban gak Bu?
Apa berkurban perasaan? Ya, bisa dimaksimalkan. Karena ini hari yang mulia disebut oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi hari-hari ini hari di mana momentum ketaatan Nabi kita Ibrahim alaihi salam dan momentum keikhlasan putranya Ismail alaihi salam. Nah, kita akan tentu mengenal satu peristiwa penting di mana Nabi kita Ibrahim alaihi salam diperintahkan dalam mimpinya untuk menyembelih anaknya. Ya bunayya inni ara fil manam adbahuka. Kira-kira gimana Bu mimpi, tapi mimpinya suruh nyembelih anaknya? Wah, tentu mimpi yang sangat berat. Tapi begitu kuatnya Nabi kita Ibrahim, mimpinya pun disampaikan. Tapi karena keikhlasan Nabi kita Ismail alaihi salam, ya abatif alma tu'mar. Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan. Wah, ini sebuah dialog penting ini. Ini merupakan sebuah kedekatan seorang ayah dan anak yang sangat-sangat luar biasa. Ini pelajaran penting bagi kita. Selain berkaitan dengan ketaatan dan keikhlasan, juga kaitannya dengan bagaimana kedekatan dan hubungan terbaik seorang ayah dengan anaknya. Karena banyak sekarang ayah yang nggak pernah ngomong sama anaknya. Sebaliknya, anak juga nggak pernah ngomong kepada ayah. Kalaupun ngomong, minta duit. Pak, minta duit Pak. Pak, minta duit Pak. Bapaknya kayak ATM. Nggak pernah membicarakan berkaitan dengan hal-hal yang mengarahkan pada ketaatan dan keikhlasan. Dia hari terbaik. Tadi disebutkan dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sebagai Yaumun Nahri, hari di mana pelaksanaan kurban, hari Idul Adha 10 Zulhijjah yang nantinya bertepatan pada tanggal 27 Mei. Idul Adha menjadi mulia karena ini menjadi momentum spiritual di mana bertepatan dengan puncak haji. Setelah tanggal 9 Zulhijjahnya seluruh jamaah haji wukuf. Wukuf di mana, Bu? Di Arafah. Kemudian dari Arafah menuju ke Musdalifah. Tahu Musdalifah, Bu? Musdalifah tahu? Istrinya oh. Musdalifah. Ya, menuju ke Musdalifah, mabit di Musdalifah. Nyari apa, Bu, di Musdalifah? Nyari kerikil untuk dibawa ke Mina dalam pelaksanaan jamarat. Jumrah ula, jamrah wusta, jamrah aqabah. Ini momentum sebuah aktivitas di mana aktivitas tadi adalah aktivitas puncak-puncaknya haji. 9, 10, 11, 12, 13. Tanggal 9-nya kita melaksanakan puasa Arafah. Tanggal 10, 11, 12, 13-nya kita melaksanakan berkurban. Maka dilarang pada masa hari Idul Adha, hari Tasyrik kita puasa. Enggak.
Semuanya dipinta untuk ikut merayakannya. Karena ini momentum spiritual. Dan merayakan dalam definisi momentum untuk memaksimalkan nilai-nilai kemanusiaan kita. Tadi ya, ketaatan, keikhlasan. Momentum untuk menghilangkan nilai-nilai dan sifat-sifat kehewanan kita. Di wukuf, semuanya ditanggalkan semua itu. Kekayaan, jabatan, semuanya ya harus berada pada teritori di mana di situ adalah padang Arafah. Gak boleh di luar dari teritori padang Arafah tadi. Seluruh umat muslim dimanapun berada bersatu dalam melaksanakan ibadah, utamanya ketika haji yaitu wukuf. Nah, saya awali bagaimana dengan kita? Di dalam tuntunan yang dirumuskan oleh Majelis Haji diawali bagaimana keutamaan 10 pertama pada bulan Zulhijjah. Karena argumentasinya jelas. Banyak para mufassir menyebut ayat dalam surat Al-Fajr, wal fajr walayalil asr, dan al-asru itu mengarah pada 10 hari pada bulan Zulhijjah. Allah bersumpah. Setelah Allah bersumpah dengan waktu pagi, Allah bersumpah dengan 10 malam. Di mana 10 malam banyak mufasir menyebut bahwa 10 hari pada bulan Zulhijjah. Karena bersumpah dengan itu, maka tentu ini benar-benar mulia dan jangan disia-sia. Dalam sebuah hadis, tadi juga disebutkan dari Ibnu Abbas, disebutkan di sini, yakni ayyamal asr. Ma min ayyamin al-amalus salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Nggak ada hari di mana amal soleh itu paling dicintai kecuali pada 10 hari bulan Zulhijjah. Jadi amal 10 hari di bulan Zulhijjah ini penting karena amal ini paling dicintai oleh di waktu yang paling dicintai, terus kita melaksanakan aktivitas yang benar-benar disukai sama, pasti dong, senang dong, kita saja begitu. Kita saja begitu. Senang. Tadi pagi, subuh, salat subuh, selesai subuhan, wah, anak saya yang perempuan bawa kue ulang tahun. Karena hari ini saya ulang tahun. Istimewa kan? Senang pasti. Wah, nggak mungkin ngasih kado. Ayo Bi, beli ini Bi. Senang saya membelikannya karena dia melakukan aktivitas yang di mana hari ini istimewa bagi saya, di mana dia pun memberikan aktivitas yang membuat saya senang, maka saya pun akan memberikan apa yang ya pinta, pasti dong ya dong. Logikanya begitu. Bener Bu, nggak bohong, dicek aja nanti saya buka KTP nggak percaya. Percaya. Nah, maka dalam tuntunan dijelaskan setidaknya ini paling minimal adalah kita memperbanyak untuk berzikir. Zikir kita itu adalah bertakbir utamanya, bertahmid, bertahlil, kita berzikir. La ilaha illallah.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kita berzikir, kita bertakbir, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Karena dijelaskan nanti secara mutlak, secara muqayyad maupun secara khusus nantinya pada yaumun nahar. Apalagi tingkatan selanjutnya memperbanyak sholat sunnah, tentu sholat wajib kita secara berjamaah, tilawatul Quran, kita mau menggiatkan bersedekah, berinfak, termasuk utamanya adalah pada puasa Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Jadi yang pertama ini Bapak Ibu sekalian, karena dijelaskan dalam surat Al-Hajj, wa yadhkurus Allah fi ayyamin ma'lumat. Nah, kata ayyamin ma'lumat, hari-hari yang ditentukan dalam definisi di sini pelaksanaan ibadah haji, maka tentu kita bisa memaksimalkan dengan kita takbir. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillah. Baik, takbir mutlak dalam definisi di sini dari sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai nanti selesainya hari tasyrik. Perbanyak untuk bertakbir. Utamanya juga muqayyad. Dimulai dari selesai sholat subuh, fardu subuh, mulai subuh pada 9 Zulhijjah hingga asar 13. Jadi itu yang muqayyad, paling penting. Nanti di masjid ditradisikan. Nah, tentu pada hari Idul Adhanya kita mengumandangkan ketika kita berangkat ke tempat sholat, ketika kita dalam rangka menunggu untuk ibadah sholat, sampai kemudian khutbah selesai kita memaksimalkan takbir. Yang kedua puasa Arafah. Nah, ini mulia ini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa Arafah. Yakfarus sanah al-madiyah wal baqiyah. Utamaan ibadah Arafah itu akan menghapus dosa yang lalu dan yang akan datang. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tapi ini dosa-dosa yang kaitannya dengan selain dosa manusia, dosa-dosa yang kaitannya juga tidak maksiat dengan sengaja. Wah, saya nggak bayar utang sama dia berarti dimaafkan ini. Karena saya sudah puasa Arafah. Enggak, itu kaitannya dengan hak Adam harus tetap ditunaikan. Kalau tidak, bahaya. Ini dosa-dosa yang kaitannya dengan bagaimana kita laksanakan, tapi tentu tanpa yang mungkin kita sadari, tanpa kita sengaja. Aktivitas-aktivitas kita baik yang lalu dan yang akan datang, Allah Subhanahu wa Ta'ala jamin untuk dihapus, untuk diampuni dosanya. Luar biasa, Bu. Puasa Arafah ini menjadi penting. Maka ajak semua keluarganya sehingga benar-benar dilaksanakan sahur, melaksanakan puasa sehingga kemudian nanti bisa berbuka dan itu menjadi momen Idul Adha yang hukumnya menjadi sunnah muakkadah, di mana ditegaskan ini menjadi amalan yang utama yang kalau seandainya terjadi perbedaan, ya tentu kita percayakanlah. Karena kita dalam hal ini tentu memiliki majelis tarjih misalnya yang melakukan proses ijtihad dalam melakukan bagaimana penetapan kapan waktunya kita laksanakan Idul Adha, kapan puasa Arafah, maka secara otomatis kita pun ya sebagai ya tentu anggota ya kita maksimal. Karena ini berupa ijtihadiyah. Bagaimana tarwiyah? Nah, banyak.
yang menyebutkan hadis saumu yaumut tarwiyah kafaratun sana. Jadi hari tarwiyah itu tanggal 8 Zulhijjah apakah juga disunahkan puasa, tapi banyak para ulama hadis utamanya yang mendoifkan hadis ini. Ya, jadi tidak ada kekhususan untuk kita melaksanakan puasa pada tanggal 8 Zulhijjah. Kemudian, kenapa momen 9 Zulhijjah menjadi penting? Karena momen itu terjadi wukuf di Arafah. Karena Al-Hajju Arafah. Karena momen itu menjadi momen penting, maka seluruh umat Islam di penjuru dunia yang kebetulan tidak berhaji dianjurkan untuk ibadah pada hari Arafah, berpuasa, berzikir, berdoa, termasuk beristighfar, memohon ampun, sehingga merasakan kesatuan spiritual bersama juga dengan jamaah haji. Jadi kita ada punya juga momentum, di mana kadangkala kita lupa. Kita meninggalkan momentum dan kesempatan kita yang mungkin kita belum berkesempatan untuk haji. Tapi hanya pikir, nanti ajalah kalau haji. Nanti ajalah kalau haji. Nanti ajalah kalau haji. Jangan nanti aja kalau haji, yang sudah haji aja baliknya balik lagi. Di sana lemparin setan di sini balik lagi, nemenin lagi banyak. Maka nggak bisa lah. Maka ini harus menjadi momentum. Kemudian di tanggal 10 dilaksanakan sholat Idul Adha. Jadi ini potok nih. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 13 utamakan banyak zikir, bertakbir, bertahmid, bertahlil. Kemudian bagus juga dilaksanakan puasa Senin Kemis pada masa-masa itu menjadi sangat penting. Sholat-sholat sunnah dimaksimalkan, sholat wajib berjamaah benar-benar dipastikan. Tanggal 9-nya puasa, kemudian tanggal 10-nya dilaksanakan sholat Idul Adha. Tapi sebelum sholat Idul Adha jangan lupa sholat subuh dulu. Karena sangat excitednya pengen sholat Idul Adha, apalagi pakai mukena baru, wah akhirnya bablas belum subuhan. Nah, pelaksanaannya nanti tentunya tahu seperti halnya sholat Idul Fitri, yang menjadi perbedaannya adalah adanya takbir zawaid. Mungkin di dalam rakaat pertama 7 kali takbir, di rakaat kedua 2 kali takbir. Baru setelah sholat dilaksanakan khutbah. Nah, ketika melaksanakan salat Idul Adha di hari Idul Adha, disunahkan untuk dalam sebuah hadis yaghtasilu yaumal fitri wa yaumal adha. Jadi sunnahnya mandi junub. Kemudian pakaiannya pakaian yang terbaik. Cari yang paling baik di antara yang baik-baik tadi. Gak apa-apa kalau sisa Idul Fitri masih baik gitu. Wah, nanti fotonya sama gitu. Ya, dipostingnya di lain akun lah. Karena kadang-kala begitu ya Bu ya. Ya minimal kudungannya lah yang dibedain ya Bu ya kan. Nah, kita bisa kasih seninya gitu. Itu tips saya kepada istri saya itu. Kemudian berjalan ke tanah lapang, maka disunahkan memang di tanah lapang karena diseru oleh Rasul untuk semuanya keluar, baik wanita yang haid karena dia berhadas,
besar, maka diharapkan meskipun dia tidak mengikuti sholat, tapi dia tetap mendengarkan peringatan dan nasihat dari khatib dan ikut memperingati dan merayakannya. Maka di tanah lapang. Sunnahnya juga nggak makan dulu, ini kebalikan dari Idul Fitri. Kalau Idul Fitri kita disunahkan makan dulu, kalau ini tidak makan dulu. Saya makan dulu, nanti makannya nunggu sate matang. Langle itu ya. Oh, ya tukang soto nanti habis itu makan soto. Kemudian baru ya tentu bersilaturahim, mengucapkan doa, taqabbalallah, taqabbalallah, mendoakan rangkaian ibadah supaya rangkaian ibadahnya ini bisa benar-benar dimaksimalkan. Barulah dilaksanakan pelaksanaan ibadah kurban. Kurban dalam definisi, kalau kurban, kata kurban itu artinya dekat, qoroba, dekat. Maka kata kurban ini adalah ekspresi dalam rangka untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Disebut dengan adhiyah, penyembelihan hewan kurban. Jadi kita menyembelih hewan kurban dalam rangka untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Ini binatang unta, sapi, kambing disembelih pada 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Hewan yang disembelih pada hari-hari Idul Adha dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat loh, dalam rangkanya itu untuk Allah. Bukan dalam rangka yang lain. Maka ini harus benar-benar keikhlasan yang menjadi kunci penting. Karena ini menjadi sebuah aktivitas yang tampak dan nyata. Kenapa? Karena disebutkan ini. Kalau dicatat ini, disebutkan. Bahkan sampai ditulis itu di sapinya itu. Gitu? Ditulis di sapinya. Sapi besar ditulis JKW misalnya. Misalnya tulis lagi siapa. Tulis. Maka hati-hati. Jangan sampai kemudian justru ya dalam rangka untuk hal-hal yang lain, bukan dalam rangka untuk kedekatan diri kepada Allah, tapi juga ada tujuan-tujuan dan motivasi yang lain yang merusak aktivitas ibadah kurban tadi. Hadisnya man wajada sa'atan falam yudhiha fala yaqrabanna musallana. Ini utama sekali ini. Jadi Rasul sampai barang siapa yang punya keluasan harta tapi dia tidak mau berkurban, maka Rasul menyebut jangan dekat tempat sholat kami. Nah, seolah-olah jauh-jauh deh. Punya kesempatan, punya rezeki, punya uang tapi tidak mau berkurban, maka kata Rasul, fala taqrabanna musallana. Maka yang tahu ya kita sendiri. Yang tahu kita sendiri bagaimana skala prioritasnya. Sehingga benar-benar kita bisa memaksimalkan. Ya meskipun banyak yang memahami dalam ulama fikih karena perintahnya fasholli li rabbika wanhar, karena perintah maka ada yang mewajibkannya. Maka ada yang mewajibkannya, kata al aslu fil amri lil wujub wanhar, berkurbanlah maka wajib. Maka Abu Hanifah salah satunya alasannya karena larangan mendekati tempat sholat menunjukkan meninggalkan kewajiban, termasuk hadis ini. Tapi mayoritas para ulama memahami bahwa ini sebagai sunnah muakkadah. Karena ada sebuah hadis di mana hadis tadi ini disebutkan bahwa apabila telah masuk ke 10 pada bulan Zulhijjah,
dan seseorang ingin berkurban, nah, kata ingin itu menunjukkan ikhtiar. Maka ada argumentasi juga bahwa ini menjadi sunnah muakkadah utamanya, tapi kalau yang mampu ya menjadi tentu wajiblah ya, tapi yang tidak mampu maka tentu tidak dimungkinkan untuk melaksanakan berkurban. Siapa yang berkurban? Karena ada argumentasi sholli rabbika wanhar tadi, man kana sa'atan walam yudhha fala yaqrabanna musallana, maka hukumnya termasuk majelis tarjih sunnah muakkadah, sangat dianjurkan bagi mereka yang muslim muslimah yang balik dan berakal, punya kemampuan, merdeka dan mukim, artinya bukan musafir atau dalam perjalanan jauh. Jadi Bapak Ibu sekalian, justru dengan kita berkurbanlah ini bukti ketundukan kita kepada Allah, bukti bahwa kita benar-benar mampu menaklukkan sifat keduniaan, kita sisihkan untuk kita, kan sama seperti haji. Ya, sama seperti haji. Kita maksimalkan, sisihkan uang kita untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan untuk kesenangan-kesenangan pribadi kita. Bukan untuk membeli A, membeli B, membeli C, tapi kita dalam rangka untuk menaklukkan sifat keduniaan. Sehingga apa? Solidaritas tinggi, rasa syukur kita terus meningkat. Kenapa? Karena dalam Al-Hajj, ayat yang sangat-sangat penting dalam situasi saat ini, yang mungkin banyak kita baca dan tadabburi saat-saat ini, karena informasi layyana wallaha luhumuha. Jadi enggak sampai dagingnya, wala dimauha, enggak sampai juga darah, wala kiyana luhut taqwa. Jadi yang menentukan itu takwanya. Siapa yang benar-benar berkurban dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mau bersyukur, kita mau memberikan teladan, utamanya kita memberikan bagaimana kita mampu mengelola diri kita dari hal-hal yang bersifat kehewanan, keduniaan, bagaimana kita mau meneladani Nabi kita Ibrahim, Nabi kita Ismail, sehingga kita bisa benar-benar menjadi pribadi yang bertakwa. Ini binatangnya ya Bu ya, ada kambing, ada sapi, ada unta. Unta 7 boleh sampai 10 orang boleh. Ada nggak yang unta ini? Oh di Mekah ya. Ya kurang populer lah ya di Indonesia ya, kurang populer. Tapi kalau mungkin di negara-negara Arab, negara-negara Teluk, karena relatif mungkin banyak yang melakukan ternak unta dan lain sebagainya. Selain ya mungkin ya di sana mungkin relatif mungkin bisa lebih terjangkau ya dibanding kalau sudah sampai di Indonesia. Nah, termasuk di dalamnya kira-kira populer nggak nih dagingnya nanti, pada mau nggak nanti dagingnya gitu. Nah, itu biasanya juga menjadi, saya rasa saya tinggalkan itu. Nah, nanti bagi siapa yang mau berkurban, setidaknya diberikan sebuah argumentasi di sini, jangan sampai hewan yang berkurbannya itu hewan yang tidak layak, tapi pastikan hewan yang layak. Dalam definisi di sini akran artinya hewan yang bertanduk lengkap, tidak patah. Ya artinya tidak, kalau ada tanduknya ya cari yang hewan yang gemuk badannya, hewan yang benar-benar berdaging. Kalau dalam fikih al-amlah, warnanya putihnya lebih banyak dari warna hitamnya. Nah itu ya, kita bisa menyesuaikan lah. Yang paling penting sebetulnya jangan sampai yang tidak layak. Hewannya buta, sakit, jalannya pincang, kurus, kerontang, jangan.
Nah, ini argumentasi hadis bagaimana hewan yang harapannya kita bisa pastikan hewan itu layak, hewan itu dinyatakan sehat. Dalam kriteria fikih ada kriteria umurnya, ada kriteria di mana dia setidaknya sudah layak untuk dikurbankan. Nah, kalau kambing 1 tahun, kalau di bawah 1 tahun ya udah ditunggu dulu supaya pas, ya pas. Oh, dagingnya biar empuk, biar apa segala macam. Balibul, batibul, beautiful. Bisa aja Pak ya. Hewan kurban boleh jantan maupun betina karena tidak ada dalil yang mengkhususkan sebetulnya. Rasul pernah berkurban juga dengan domba jantan yang bertanduk. Nah, ini jadi kunci. Nah, hewan kurbannya 1 kambing. Nah, pertanyaannya muncul di majelis tarjih, bisa nggak 1 kambing 1 keluarga? Ya bisa. Ya, karena dalam 1 keluarga tadi itu mungkin ayahnya sebagai kepala keluarga yang menafkahinya karena sumber dananya, ya udah boleh. Jadi untuk keluar. Bisa dalam fatwanya di majelis tarjih. Bahkan litarbiyah boleh juga, litarbiyah tapi ya untuk pendidikan boleh juga 1 kelas 1 kambing. Nah, gitu. Patungan 100.000 100.000-an karena 1 kelasnya ada 35 orang, maka sebagai wujud dari latihan untuk berkurban, litarbiyah, maka ya nanti tinggal ditempel aja di kambingnya absensinya. Nah, terlalu panjang. Tapi litarbiyah dalam rangka untuk pendidikan dan dalam rangka untuk tasjian, memotivasi anak-anak kita sehingga kita bisa benar-benar memberikan pendidikan terbaik. Tapi kalau yang dewasa ya tidak perlulah patungan-patungan dan lain sebagainya, karena itu litarbiyah. Kalau sapi atau kerbau boleh 7 orang, unta 7 orang. Riwayat yang kedua 10 orang, maka 7 sampai 10 setidaknya dimungkinkan untuk rombongan. Waktu penyembelihannya dari mulai 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 sampai hari tasyriknya berakhir. Jadi boleh Idul Adha tanggal 10-nya boleh, di tanggal 11-nya boleh, tanggal 12-nya boleh, 13-nya boleh. Di hari itu nyembelihnya. Tapi kalau bagiinnya ini belum dibagi, habis boleh dibagiinnya pasca itu. Tapi kalau disembelihnya di luar pada hari nahar, hari tasyrik, maka itu bukan menjadi sesembelihan hewan kurban. Sembelihnya pada tanggal 14 Zulhijjah, ya bukan sembelihan Idul Adha. Ya boleh dia berkurban, boleh dia infakkan, tapi bukan termasuk. Sama seperti halnya pelaksanaan, ya misalnya pelaksanaan, kan banyak ya sudah jadi apa sekarang. Ketika disembelih semuanya, setelah sudah disembelih, maka pengolahannya, kemudian pendistribusiannya, karena saat ini sudah banyak pengolahan dan pendistribusiannya. Ada yang sudah menjadi rendang, ya, dikalengin sudah jadi rendang. Ada yang mungkin sudah menjadi, karena dalam rangka untuk memaksimalkan durasinya relatif lebih cukup panjang misalnya.
Karena dalam rangka untuk efektivitas dan kemanfaatan yang lebih luas misalnya. Kalau misalnya dikirim ke tempat-tempat terluar, terjauh, terpencil. Kalau dikirimnya daging sampai sana berapa hari udah rusak dagingnya. Maka dikirimnya dalam bentuk, nah dalam bentuk sudah jadi rendang. Dalam bentuk sudah jadi packing-packing yang secara khusus bisa lebih bermanfaat dan lebih efisien dan efektif. Itu dimungkinkan. Tapi penyembelihannya pada waktu-waktu nahar, ini waktu penyembelihannya sampai terbenamnya matahari pada hari tasyrik, jadi sampai maghrib. Nah, yang menyembelih kurban utamanya diutamakan sahibul kurban. Tapi ya kalau karena menyembelih ini butuh keahlian maka boleh diwakilkan. Boleh. Utamanya jika dimungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan maka bisa diwakilkan. Apalagi dalam rangka untuk efektivitas, dalam rangka supaya memang penyembelihannya penyembelihan yang benar, penyembelihan yang baik, penyembelihan yang soleh. Jangan sampai kita memaksakan bahwa kita yang menyembelih utamanya tapi kita nggak tahu bagaimana teknik menyembelihnya yang baik. Karena menyembelih yang baik itu ya harus berkeprihewanan gitu kan. Jangan sampai dirasakan bahwa hewan itu tampak merasa tersiksa. Apabila tidak mampu menyembelih sendiri, penyembelihannya boleh diwakilkan, diakatkan kepada orang lain. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk membantu pelaksanaan kurban beliau dan membagikan seluruh bagiannya. Nah, argumentasi inilah diizinkan adanya kepanitiaan kurban. Tapi diingat, menurut fatwa kita juga di Majelis Tarjih nggak ada jatah khusus panitia, nggak ada. Panitia pala ya. Panitia paha kiri ya. Nggak ada khusus. Nah, maka dalam prosesnya kepanitiaan setidaknya apakah takmir, apakah mungkin pengelola itu nantinya ya setidaknya melebihkan. Misalnya hewan kurbannya harganya berapa? 3 juta disampaikan. Ada operasionalnya ya Bu 50.000 gitu. Dekatkan. Maka sudah diperhitungkan baik sehingga nanti yang digunakan dalam aktivitas kepanitiaan itu adalah dana-dana operasional bukan dari hewan kurban. Ya kalau ambil dia dagingnya sebagai bahwa kan boleh pembagian dagingnya kan bagi yang minta-minta, yang tidak minta, fakir. Hah? Ya kalau bisa jangan dikurangi itu. Iya, jadi itu sebagai jangan dipisah sebisa mungkin. Ya, kalaupun dimungkinkan, ya ini jatahnya ini, kemudian sudah terus dimasak, ya itu mungkin ya. Tapi dalam fatwa kehati-hatiannya bisa. Nanti bisa dicek kepanitiaan dan dari ini bisa disimak. Ya meskipun ada juga sih yang ya memungkinkan untuk digunakan karena ya dia kan juga mereka juga untuk dimaksimalkan dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai ada jatah khusus. Tapi kalau untuk dimakan saya rasa kan semua bisa makan ya. Tapi ini
Setelah dia dikasih, karena ada panitia, ini panitia, jangan juga. Itu aja yang jadi problem mungkin ya. Tapi kalau mungkin dimakan masih relatif memungkinkan, karena kemudian nanti kita bisa telusuri juga fatwanya. Tata cara penyembelihan saya rasa siapkan alat yang tajam, dihadapkan ke kiblat, membaca doa sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencontohkan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kemudian dilaksanakan Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma minka walakaan. Siapa? Baru kemudian dilakukan sembelih. Sembelih kurban, kemudian dipastikan memutus tenggorokannya sampai dua urat nadinya terputus. Hal-hal yang penting bagi sahibul kurban, bagi siapa yang nantinya melakukan kurban, memotong rambut dan memotong kuku sebisa mungkin tidak. Nah, nanti sudah pada masuk bulan Dzulhijjah, maka sekarang sudah di penghujung, maka baik sekarang potong kuku, jenggot, kumis, rambut. Nah, sekarang, maka nanti momentum Dzulhijjah harapannya tidak memotong rambut kepala, rambut tubuh sejak awal masuk bulan Dzulhijjah. Karena fatwanya dikembalikan kepada sahibul kurbannya, bukan kepada hewan kurbannya. Karena ada yang memahami kembali pada hewan kurbannya. Jangan potong rambut kambingnya, jangan potong kuku. Tapi karena hadisnya menggunakan kata man, apabila telah masuk hari ke-10, maka salah seorang dari kamu ingin berkurban, maka ia tidak memotong rambut dan kukunya. Nah, kata ia ini menunjukkan bahwa itu adalah sahibul kurban. Maka boleh mandi dan lain sebagainya, larangannya hanya memotong rambut, kuku, bukan mandi, bukan memakan wangi-wangian sebagaimana berihram. Kalau ihram tidak saja dilarang memutih kuku, cukur rambut, tapi juga mandi, pakai wangi-wangian kan dilarang. Tapi kalau bagi yang mau berkurban, ya hanya tidak memotong kuku, memotong rambut dan lain sebagainya. Penerima hewan kurban, sahibul kurban, fakir, mereka yang membutuhkan. Nah, ini yang tadi disebut al-qani wal muhtar, orang yang meminta-minta dan orang yang tidak meminta-minta. Kemudian yang keempat adalah orang miskin. Nah, larangan panitia tadi maksudnya tidak panitia, bukan seperti halnya zakat, ada amilnya yang kemudian berhak. Nah, kalau kurban ini tidak, nggak ada bagian khusus dalam kaitannya dengan untuk, tapi dia disamakan sebagaimana dia apakah sahibul kurban, apakah kemudian dia orang yang minta atau tidak minta. Nah, pembagian daging dapat dibagi rata-rata disesuaikan dengan kebutuhan dengan prioritas kepada fakir miskin. Hal-hal sahibul kurban boleh dan tidak boleh. Yang boleh dilakukan bagi sahibul kurban nanti makan daging kurbannya boleh. Membagikan seluruh bagian kurbannya boleh. Menyedekahkannya kepada fakir miskin juga boleh. Memberikannya kepada orang yang berkecukupan boleh. Memanfaatkan kulit kurban tapi tidak dijual boleh. Yang nggak boleh kalau dijual kulit kurbannya kemudian dijual untuk kepentingan sahibul kurbannya, nggak boleh. Kulitnya sini ya buat saya. Nah, maka yang namanya hewan kurban ya lengkap ya, kulitnya ya, ininya semuanya gitu ya. Nah, jadi tidak bisa. Upah dari kurban, tidak boleh memberikan bagian dari hewan kurban sebagai upah penyembelih kurban. Jadi ada jagal yang kita sewa, kemudian bayar sewanya itu pakai daging kurban. Tidak. Ya. Meskipun tukang jagalnya boleh kita bagi, tapi nggak boleh bayarannya itu pakai daging hewan kurban secara spesifik.
Jadi jagal boleh dibagi sebagai bagian dari penerima kurban, bukan sebagai upah dari hewan kurban itu. Bukan dari upahnya. Kepanitiaan sah, boleh, tidak ada nas memang dalam Al-Quran maupun hadis yang secara eksplisit menyebut kepanitiaan kurban. Namun untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya, maka kepanitiaan ini bisa dianggap perlu. Argumentasinya sebagaimana hadis tadi Bapak Ibu sekalian. Rasul memerintahkan Ali agar membantu untuk melaksanakan kurbannya Rasul dan membantu membagi dan mendistribusikannya. Di mana tugas panitia itu membantu sahibul kurban dalam melaksanakan teknis ibadah kurban, artinya bukan bertindak sebagai amil zakat. Dia tidak seperti amil zakat, enggak. Yang memang secara spesifik mendapatkan bagiannya. Berbeda. Karena amil itu jelas, dalam Al-Quran disebut. Tapi ini tidak. Ini bersifat berarti sukarela, ta'awuniyah. Ya, sukarela, ta'awun. Ta'awun. Fungsi panitia itu memudahkan penyelenggaraan kurban agar berjalan efektif, efisien, dan merata. Panitia tidak boleh mengambil upah dari hewan kurban. Upah dibebankan kepada sahibul kurban melalui musyawarah atau sumber-sumber yang lain. Saya nggak tahu, saya dapat share-sharean katanya ada gagasan semuanya dikelola pemerintah. Ya, ada share-sharean, tak benar atau enggak itu? Besok ibu yang mau kurban tinggal setor aja, bayar ke bank, nanti biar gimana itu? Iya, bayar ke bank. Ya kalau benar gitu loh ya kan. Ya kalau sekarang kita belum membuktikan kebenarannya gitu ya, misalnya. Benar-benar nggak alirannya, dananya, dan lain sebagainya itu untuk benar-benar. Ya kita saja sampai punya fatwa yang terbaru itu kan bahwa damnya itu adalah boleh dilaksanakan di tanah air bagi jamaah Indonesia karena mayoritas pelaksanaannya menggunakan haji tamattu. Karena haji tamattu kan harus membayar dam, dan bayar damnya itu menyembelih hewan kurban. Nah, fatwa kita yang terbaru itu ya diizinkan untuk sembelihnya di tanah air karena dengan pertimbangan-pertimbangan. Salah satunya pertimbangan, banyak itu pertimbangan yang berkaitan dengan bagaimana kemaslahatan yang lebih besar sehingga pendistribusiannya lebih maksimal di tanah air di tengah isu stunting yang luar biasa misalnya. Ternyata sebetulnya juga problem yang berkaitan dengan penyembelihan di tanah Jazirah Arab itu juga ternyata menjadi problem, menjadi sumber penyakit yang luar biasa informasinya ketika terjadi penyembelihan yang besar-besaran yang tanpa pengelolaan yang baik, dan ternyata jadi ya pemicu berbagai macam virus dan penyakit, termasuk juga di dalamnya hal-hal dan argumentasi yang lain. Ya meskipun banyak juga ya penolakan ya, utamanya yang mereka sudah menyiapkan dan penyedia kambing-kambing yang ada di sana. Waduh, jadi nggak laku. Padahal argumentasi kita dalam rangka untuk supaya memaksimalkan ekonomi dalam negeri juga, sehingga para jamaah haji beli kambingnya dari petani-petani, bukan dari sana. Jadi kan tumbuh perekonomiannya. Tapi yang di sana, wah, broker-broker kambingnya, waduh, ada fatwa apa lagi nih? Hilang ini lahan dan jatah saya misalnya. Nah itu menjadi polemik juga. Tapi ini juga ya tidak wajib ya dalam definisi fatwa kita itu diizinkan dan dibolehkan. Apalagi di tengah sana kadangkala
akuntabilitasnya juga kadang-kadang kalau kita kepengurusannya tidak dengan orang yang terpercaya, maka bisa jadi terjadi penipuan dan manipulasi. Banyak itu satu kambing dipakai untuk dam beberapa jamaah. Ini ya Bu, dam jamaah kita satu kloter, berapa satu kloter? 150. Nah itu ya Bu nih, kambingnya itu. Hitung sendiri Bu, kalau mau. Ada nggak yang hitung orang sepuh-sepuh? Terus, Ibu gimana? Mau nungguin nggak sembelihannya? Paling 1-2 pulang panas. Akhirnya kalau jahat, kambingnya tadi itu dipakai buat, nah ini juga dalam rangka untuk tadi. Jadi ada juga Bu, kejahatan dan mafia dam itu banyak juga. Nggak tahu orang Arab, nggak tahu orang Indonesia yang ada di Arab, wallahu a'lam. Tapi itu juga membangkitkan kehati-hatian. Kurban untuk orang yang sudah meninggal. Nah, tidak perlu. Tidak perlu Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh. Wa alaisa lil insan illa masa. Jadi apa yang kita lakukan itu, yaitulah yang berupa ibadah untuk kita. Gak bisa yang kita lakukan tapi pahalanya untuk orang lain. Gak bisa transfer-transfer. Jadi cukup, kalaupun seandainya kita berkurban, insya Allah orang tua kita seandainya sudah meninggal pun akan mendapatkan ganjaran dan pahalanya karena dia telah mendidik kita. Karena dia telah A, B, C, D, dan lain sebagainya, sehingga kita mau patuh, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu diatasnamakan kepada yang sudah meninggal. Kecuali kalau ada nazar semasa dia hidup, dia bernazar yang belum ditunaikan. Namanya nazar kan harus ditunaikan. Tapi selama nazarnya itu adalah nazarnya baik. Kalau nazarnya tidak baik, ya nggak perlu ditunaikan. Dulu ada zaman saya di Mu'alimin, ada yang nazar, kalau dia hatam hafalannya, nazarnya nyemplung embung. Dia nyemplung embung, temennya yang nggak bisa renang ikut-ikut. Waduh. Saya bilang, kenapa nyemplung embung, kan udah dilarang? Nazar Ustadz, nggak ada nazar untuk maksiat tuh nggak boleh. Meskipun kamu nazar, kalau itu membahayakan, kalau itu maksiat, maka tidak dihitung nazar. Ya, bukan nazar. Ustadz, kalau saya nazarnya kawin lagi. Itu gak washiruna bil ma'ruf, itu juga dipastikan dulu ma'ruf gak nikah lagi nanti itu. Ya, dipastikan, dicek. Sekarang aja satu belum ma'ruf mau nambah. Ya, mungkin satu aja belum ma'ruf gini kok susah, karena sini kok masih mau tambah juga. Tidak, itu berarti mengarah pada yang nggak bagus, nggak berlaku itu nazarnya itu. Nazar yang nggak baik, nggak pas. Atau bisa jadi atau wasiat. Nah, wasiat itu bisa karena dia punya wasiat sebelum dia meninggal. Sama haji juga demikian kan? Haji, badal haji, fatwa kita juga demikian. Kita boleh membadalkan haji selama orang tua kita telah bernazar atau melakukan wasiat kepada kita, dan yang menghajikan setidaknya keluarganya. Karena argumentasi hadisnya, ada seorang anak mengadu kepada Rasul bahwa orang tuanya, khususnya ibunya, telah bernazar untuk melaksanakan haji, tapi sebelum masuk dan mengikuti ibadah haji, dia sudah
wafat. Apakah saya harus menghajikan? Apa jawaban Rasul? Hajikan. Maka anaknya, keluarganya setidaknya. Jangan sampai kemudian jauh lebih luas. Sampai-sampai kemudian dibisniskan. Bapak haji ya? Ini haji ya? Oh, nitip daripada haji untuk haji. Ini haji ya? Ya nggak bisa. Nggak bisa dia sambil haji sendiri, sambil badal. Iya, nggak bisa. Mau ibu bisa sholat buat suami ibu sama buat diri sendiri. Wah, ya itu. Bahkan untuk banyak orang. Saya dulu kan, haji saya kan waktu zaman mahasiswa dapat badal. Wah, badalnya, waduh, kadang-kadang kalau yang nggak benar itunya, 3 badal, 5 orang badal dihajar dikit, lah gimana. Yang penting dia buat sertifikat 5. Nah, ya tidak diizinkan. Apalagi kemudian menjadi ajang transaksional. Dia dapat mungkin satu biayanya 10 juta, kemudian ada tawaran lagi 15 juta. Dia lepas yang 10 juta kasih orang lain. Maka dipastikan badalnya pun tadi orang yang terpercaya, setidaknya keluarganya. Dan dia sudah menunaikan ibadah haji sebelum. Karena kewajiban fardinya sudah terpenuhi. Haji pun demikian. Seperti halnya tidak perlu kurban untuk orang yang sudah meninggal. Nggak perlu. Kecuali nazar, karena nazar harus ditunaikan. Karena nazar itu adalah hutang kepada Allah. Hutang kepada manusia saja harus dibayar, apalagi hutang kepada Allah. Tapi nazarnya yang baik ya Bu, bukan nazar yang buruk. Kalau nazar buruk bukan termasuk nazar. Saya nazar Pak, nazar apa? Kalau saya lulus, saya akan pulang ke Surabaya jalan kaki. Sebentar lagi Pak. Kemudian kulitnya, yang kedua kulitnya nggak boleh dijual ya. Nah, kecuali kulitnya tadi itu boleh dijual, tapi hasil penjualannya tadi kembali kepada daging atau kambing atau kembali untuk didistribusikan. Jadi tidak boleh dijual, dilarang untuk menjual kepentingannya, tapi kepentingan untuk sahibul kurban. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, pengalihan dana kurban untuk bencana. Nah, dulu nih fatwa ini muncul ketika kita melaksanakan kurban tapi dalam situasi erupsi Merapi, dalam situasi pada masa itu. Nah, bagaimana hukumnya mengalihkan dana kurban untuk bencana? Nah, kurban sunnah, membantu korban bencana, wajib. Maka hakikatnya sih kalau mampu kedua-duanya. Kalau misalnya harus memilih, ya silahkan memilih, tapi mendahulukan membantu korban bencana itu menjadi lebih utama. Namun demikian, kalau dananya sudah ke panitia, atau mungkin panitia ingin mengalihkan, maka tetap dikomunikasikan. Jangan sampai tidak terkomunikasi. Sudah ada panitia, hewannya nggak ada, tapi katanya sudah disumbangkan untuk korban bencana dan lain sebagainya, tapi tetap harus dikomunikasikan. Saya rasa ini Bapak Ibu sekalian, ini yang paling penting. Nah, saya rasa ini checklistnya ini nih, Bapak Ibu sekalian, sebagai 1 sampai 8, 1 sampai 13 maksud saya, perbanyak berzikir. 1 sampai 9 mungkin dimaksimalkan puasa sunnah. Tanggal 9 puasa Arafah. Tanggal 9 kita laksanakan takbir mutlak di masjid, di rumah, sudah mulai itu. Setelah sholat fardu, 10 pagi mandi. Pakai yang terbaik. Tidak makan dulu. Berangkat ke lapangan. Sholat Id. Sholat Id selesai, dengarin khutbah. Jangan selesai sholat bablas.
dengarkan khutbah sampai selesai. Nanti panitia juga harus maksimalkan, Pak, jangan lama-lama ya. Ya, khutbah sewajarnya. Ini khutbah Idul Fitri di lapangan 2 jam. Oh ya, kepanasan. Tinggal mulai dan lain sebagainya tadi. 10-13 sembelih hewan kurban. Saat kurban niat yang benar, baca bismillah, setelah itu distribusi. Di hari tasyrik juga sama, setelah sholat id bersilaturahim dan juga memaksimalkan. Saya rasa ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan Idul Adha, utamanya di 13 hari pada bulan Zulhijjah ini, dan memaksimalkan amalan-amalan utamanya. Matur nuwun, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada hal-hal yang mau dipertanyakan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, kalau seorang wanita yang akan melaksanakan ibadah haji dan beliau itu masih masa subur, sudah berusaha untuk istilahnya menghambat atau menghentikan menstruasinya, sudah minum obat juga, ternyata takdir Allah, ternyata tamu itu datang juga di akhir menjelang mau terakhir mau pulang. Yang demikian itu bagaimana dengan haji beliau itu? Terima kasih. Nyuwun penjelasanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pelaksanaan haji memang dituntut utamanya berkaitan dengan tawaf. At-tawafu mislus shalah, kan gitu ya. Tawaf itu seperti sholat, maka tawaf tadi harus bersih, suci dari hadas, masuk di dalamnya adalah dari hal-hal yang membatalkan tawaf tadi, kecuali tawaf tadi itu berbeda dengan sholat, bisa berbicara dan lain sebagainya. Nah, yang pertama memang dalam pelaksanaan ibadah haji, utamanya bagi perempuan, proses yang berkaitan dengan perencanaan, proses yang berkaitan dengan persiapan, itu menjadi sebuah hal yang sangat-sangat penting untuk diperhatikan. Maka ketika persiapan itu benar-benar dimaksimalkan, benar-benar dilaksanakan, maka ya tentu harapannya bisa maksimal pelaksanaan ibadah hajinya. Nah, bagaimana seandainya secara khusus ya mungkin terkendala karena mungkin ada masalah berkaitan dengan haidnya dan lain sebagainya, maka sebetulnya ya saat ini sebetulnya saya nggak tahu ya informasinya apakah berkaitan dengan kesehatan seperti apa dan lain sebagainya. Ya saya rasa selain ada sekarang kan banyak ya informasinya, ada obat, ada yang berkaitan juga dengan hal-hal yang ya penahannya tidak hanya satu-satunya obat, tapi juga ada hal yang lain sehingga dalam rangka itu bisa memberhentikan aliran darahnya. Nah, saya rasa kalaupun seandainya demikian ya ditunggu sampai dia melakukan ya aktivitas tadi itu, melakukan obat ke dokter dalam rangka supaya dihentikan. Nah, kemudian barulah dia melaksanakan tawaf qadha-nya. Ya, kalau seandainya sudah hampir pulang dan lain sebagainya, ya mana lagi gitu. Ya maka itu lagi tadi prinsip yang pertama, memang harus benar-benar diperhatikan, harus benar-benar dipersiapkan, harus benar-benar dijaga. Nah, kemudian setelah memperhatikan, mempersiapkan, dijaga dan konsultasi benar-benar apakah kemudian itu haid atau bukan dan lain sebagainya, pada masanya atau bukan dan lain sebagainya, karena kan harus benar-benar dipastikan bahwa itu haid atau bukan. Kalau bisa saya datang, kan ada fasilitas, mungkin ada dokternya, dokter bisa memastikan
apakah itu halal atau tidak, terus jangkauan saya harus pulang tanggal sekian, mungkin nggak ada obat atau apa yang mungkin secara khusus bisa meredam saya sehingga haid sehingga saya bisa melaksanakan sebelum jadwal saya sholat. Kayaknya ada rekayasa itu. Saat ini sepertinya sudah relatif ada rekayasa itu. Nah, kalaupun seandainya terpaksanya tidak, ya itu kan berlaku hal-hal yang berkaitan dengan ya udah maksimal, sudah ini dan lain sebagainya, ya Allah Subhanahu wa taala pasti akan juga tahu ya bagaimana ya. Tapi ini yang paling penting benar-benar dipersiapkan, benar-benar bisa dimaksimalkan. Jadi ya sebelumnya kan tahu kalau misalnya dia menggunakan obat mujarab atau tidak, kalau tidak pakai apa, karena sesuai dengan kebiasaan dan sesuai dengan masing-masing pribadinya itu Bapak. Tapi sekarang relatif harus disiapkan dan relatif. Biasanya para pembimbing, dokter dan lain sebagainya sudah mengkonfirmasi. Saat ini sudah benar-benar diantisipasi supaya tidak terjadi kasus seperti halnya itu. Misalnya ada nggak yang begini, ada nggak yang kemungkinan ini, saya ada nggak yang tandanya ini, biasanya sudah dimaksimalkan oleh para pembimbing termasuk dokter-dokter yang ditugaskan dalam jamaah tadi sehingga bisa dimaksimalkan. Saya rasa begitu Ibu. Ya. Sisanya dengan usaha yang sudah kita lakukan seandainya demikian, ya tentu Allah Subhanahu wa taala juga tentunya akan senantiasa menjabah ya semua langkah dan usaha kita semua. Saya rasa itu mudah-mudahan nanti bisa dibaca kembali. Matur nuwun Bapak. Bapak Ibu yang kita hormati, waktu sudah jam 9 pas waktunya, untuk itu kami yang bawakan dicorok pada pagi hari ini ada kurangnya dan ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Untuk itu mari kita akhiri pada pengajian ini dengan membaca lafaz hamdalah kita bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.